You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marc Marquez ingin balas dendam di MotoGP Prancis, Pecco Bagnaia buru kemenangan. Duet Ducati Lenovo Team, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, siap bertarung memperebutkan hasil terbaik di MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans. Mereka datang ke Le Mans dengan motivasi tinggi usai hasil beragam di pekan balap dan tes pasca balap di Jerez, Spanyol, 2 pekan lalu. Le Mans dikenal sebagai sirkuit yang bersahabat bagi Ducati, terutama karena pabrikan Italia merebut kemenangan di trek ini selama 5 musim terakhir, yakni lewat Danilo Petrucci, 2020, Jack Miller, 2021, Enea Bastianini, 2022, Marco Bezzecchi, 2023, dan Jorge Martin, 2024. Dengan kepercayaan diri tinggi usai tes pasca balap yang positif, Ducati Lenovo Team menargetkan podium baik di sprint maupun Grand Prix. Marquez dan Bagnaia pun optimistis bisa tampil kompetitif akhir pekan ini, terutama karena mereka bertekad meneruskan tren apik Ducati di Le Mans. Marquez pun menatap Le Mans dengan tekad bangkit usai hasil tak memuaskan dalam balapan utama di Jerez. Kecelakaan di lap awal membuatnya kehilangan momentum dan harus puas finish di posisi ke-12. Ia sendiri tercatat pernah 3 kali menang di sirkuit ini. Saya senang bisa kembali bekerja. Le Mans adalah lintasan yang sangat ramah bagi Ducati dalam beberapa musim terakhir, dan tahun lalu saya meraih podium di sini, kata Marquez dalam rilis resmi Ducati. Kami melakukan banyak hal di tes Jerez, saya tak tahu pasti apa yang akan kami bawa ke sana, tapi saya optimistis. Jerez adalah akhir pekan yang baik, sayangnya saya terjatuh pada Minggu. Cuaca dan suhu di Prancis bisa menjadi faktor penentu dalam balapan, ungkapnya. Bagnaia datang ke Le Mans dengan bekal finish ketiga dalam sprint dan Grand Prix di Jerez. Kini ia membidik kemenangan untuk memperkecil selisih poin di klasemen. Meski belum pernah menang di Le Mans selama berkarir di MotoGP, ia sangat menyukai trek ini. Terlepas dari cuaca dan suhu, Le Mans adalah lintasan yang selalu saya sukai dan sangat cocok dengan karakter Ducati, ungkap anak didik Valentino Rossi di VR46 Riders Academy ini. Di Jerez saya tampil solid di sprint. Dalam balapan utama, saya kurang melakukan manuver menyalip, tapi kami meraih 2 finish ketiga dan banyak poin. Pada tes, saya membuat beberapa kemajuan, mencoba beberapa solusi baru yang akan kami bawa juga ke sini dan bisa membuat kami lebih kompetitif, tutupnya. Sementara itu, pimpin klasemen, Alex Marquez sebut kendali perebutan gelar dunia masih di tangan Marc Marquez. Alex Marquez memang sedang memimpin klasemen pembalap MotoGP 2025 jelang seri Prancis di Le Mans, 9 hingga 11 Mei 2025. Namun, pembalap BK8 Gresini Racing itu tetap menganggap kakaknya, Marc Marquez, masih memegang kendali atas dinamika perebutan gelar dunia. Kemenangannya dalam balapan utama di Jerez, Spanyol, 2 pekan lalu membuat Alex mengoleksi 140 poin, unggul tipis dari Marc yang mengumpulkan 139 poin. Pecco Bagnaia membayangi mereka di peringkat ketiga dengan 120 poin, membuat persaingan semakin panas. Meski sedang memimpin, Alex tak ingin terlena. Juara dunia Moto3 2014 dan Moto2 2019 ini sadar bahwa musim kompetisi masih panjang, dan Marc memiliki pengalaman serta kemampuan untuk mengubah peta persaingan kapan saja. Meski jadi salah satu kandidat juara dunia 2025, Alex meyakini misinya merebut gelar takkan mudah. Pasalnya, ia harus melawan Marc yang tampil dominan sejak membela tim merah meski blunder di Austin dan Jerez. Ini anekdot karena kami mendapati seorang pembalap, dalam hal ini Marc, kakak saya, yang ada di peringkat kedua hanya terpaut 1 poin, ungkap Alex kepada El Partidazo seperti yang dikutip Motosan S. Itu sebabnya saya rasa dia selangkah lebih maju meski mungkin kami kini sedikit lebih dekat dibandingkan seri pertama. Namun, ia masih jadi rider yang menentukan ritme dan dinamika perebutan gelar dunia. Dia masih superior, lanjutnya. Alex menyadari dirinya masih belum berada di level yang sama dengan Marc, baik dari segi teknik berkendara maupun pengalaman secara keseluruhan di MotoGP. Jika dia berada di level yang sama dengan saya, ya,
saya bisa bertarung dengannya. Jika level kami di lintasan mirip, tak diragukan lagi Anda akan bilang kami bisa berduel, ungkap pembalap berusia 29 tahun ini. Namun, saya belum berada di level itu, karena saya masih tertinggal satu langkah untuk bisa selevel dengannya dan caranya berkendara, pungkas Alex. Sementara itu, bangkit dari crash sah-sah saja, tapi kebiasaan Marc Marquez ini disebut membahayakan. Mantan kepala kru MotoGP, Ramon Forcada, turut menyoroti aksi Marc Marquez yang sering berusaha comeback setelah crash dengan motor setengah hancur. Menurutnya, lama-lama hal ini bisa membahayakan. Aksi Marquez berupaya comeback setiap kali mengalami crash memang jadi ikonik tersendiri di MotoGP. Pada musim ini, juara dunia 8 kali itu telah beberapa kali menunjukkan tekad pantang menyerah luar biasa. Seberapa keras jatuhnya, selama Marquez masih sehat dan motornya masih menyala, dia akan meneruskan balapan. Bahkan sekalipun harus tercecer di barisan belakang, si semut dari Cervera itu akan tetap berusaha menyalip satu persatu lawan di depannya sekuat mungkin. Tak jarang Marquez bisa menuai hasil manisnya dengan finish lebih baik dibandingkan harus menerima nasib gagal finish atau di area belakang. Namun di sisi lain, ada pula yang menyoroti aksi Marquez agak berbahaya. Apalagi, dia kerap nekat melanjutkan balapan dengan motor yang sering setengah hancur. Beberapa kali di musim ini terlihat ketika valve motor Ducati miliknya hilang. Lalu juga sempat ada momen pada fairing motor yang sudah setengah hancur. Semua ini menurut Ramon Forcada, seorang mantan kepala kru kawakan MotoGP, yang bisa memicu bahaya. Bukan hanya bahaya untuk rival, melainkan juga berbahaya bagi Marquez sendiri. Anda pergi ke balapan pertama setiap EP, dan ada orang yang datang dan mengukur, memastikan, sepeda motor Anda, dan ketika Anda terjatuh, semua itu tidak ada nilainya, kata Forcada dikutip Bola Sport dari Motosan S. Sepeda motor terkadang menjadi berbahaya, itu sudah menjadi masalah keselamatan. Sekarang, dengan semua yang terjadi, konsepnya adalah tidak aman bagi motor yang sudah terjatuh untuk kembali ke lintasan, tandasnya. Di sisi lain, Forcada juga menilai beberapa kali Marquez jatuh bukan karena hal serius. Akan tetapi lebih kepada karena gaya balapan Marquez yang sering mendobrak batasnya sendiri, mau mengambil risiko tinggi. Orang ini membalap dengan cara yang berbeda. Kecepatannya berbeda, kata Forcada tentang Marquez. Dia bilang dalam pernyataannya bahwa dia harus melihatnya. Jika telemetri memberitahu Anda akan tahu mengapa Anda terjatuh. Kadang-kadang itu karena hal konyol, tetapi cukup untuk membuat Anda jatuh, tandasnya. Sementara itu, Davide Tardozzi, Marc Marquez selalu crash ketika mulai terlalu santai, meskipun masih cepat namun dia kehilangan fokus. Marc Marquez melakukan dua kesalahan yang membuatnya kehilangan banyak poin. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, menjelaskan, "Ya, lucu memang. Tetapi kami tahu apa penyebabnya." Kedua crash itu terjadi karena Marc berniat memperlambat laju motornya. Di Texas, dia gaspol selama 2 lap dan unggul 2 detik atas Pecco Bagnaia. Begitu dia santai, dia melakukan kesalahan. Di Jerez dia duel melawan Pecco di lap kedua, lalu di lap ketiga dia melambat dan memutuskan untuk menunggu hingga pertengahan balapan untuk menyerang. Dan dia kembali jatuh, imbuh bos asal Italia itu. Dalam 10 balapan MotoGP pertama musim 2025, Marc Marquez 8 kali menang dan 2 kali kehilangan kemenangan yakni di Austin dan Jerez. Akibatnya, dia digeser adiknya Alex Marquez dari puncak klasemen dan kini hanya selisih 1 poin dari rider Gresini itu. Davide Tardozzi menegaskan, Marc memiliki kecepatan alami. Begitu dia santai, dia masih cepat tetapi kehilangan fokus. Saya menduga itulah alasannya, jadi dia perlu memperbaiki fokusnya. Di Austin, kami melihat dari data bahwa dia sangat cepat di tikungan 2, 3, dan 4. Begitu dia mengendurkan kecepatannya, dia sedikit lebih lambat di tikungan tersebut, melebar setengah meter dan akhirnya menabrak kerb trotoar dan jatuh. Kesalahan seperti itu selalu terjadi karena hal-hal kecil, lanjut Tardozzi. Sejauh ini rekan setimnya Pecco Bagnaia tidak memiliki peluang melawan Marc Marquez, bahkan rider Italia itu juga kewalahan menghadapi Alex Marquez. Saat ini juara dunia MotoGP 2 kali itu berada di peringkat 3 dalam klasemen dengan 120 poin. Tardozzi menegaskan, Marc tidak selangkah lebih maju, tetapi Pecco tidak tampil sebaik yang seharusnya. Marc melakukan pekerjaannya dan dia adalah juara dunia 8 kali, jadi kita tidak perlu membahas bakat dan penampilannya. Kami yakin Pecco lebih cepat dari yang ditunjukkannya sejauh ini. Kami percaya padanya.
Kami tahu persis, melihat apa yang telah ditunjukkannya selama 4 tahun terakhir. Dia telah menjadi juara dunia 2 kali dan runner-up 2 kali. Saat ini semua pabrikan sudah mulai menggarap motor untuk 2027. Karena mulai 2027 kapasitas mesin akan dikurangi dari 1000 menjadi 850 cc, aerodinamika akan dibatasi, dan beberapa alat bantu pembalap juga akan dilarang. Dan sejauh ini, Ducati sengaja merahasiakan rencana dan pengembangan mereka soal motor 2027. Fokus utama Gigi Dall'E-nya saat ini adalah balapan musim 2025. Tetapi dia juga memperhatikan pengembangan motor masa depan. Kami memiliki tim khusus di pabrik yang fokus mengerjakan proyek motor 2027. Tetapi saya tidak banyak mendengar informasi tentang hal itu. Saya berkonsentrasi pada pekerjaan saya, yakni mencoba mengembalikan performa kuat Pecco dan memastikan Marc tidak melakukan kesalahan apapun, pungkas Davide Tardozzi.